Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herz Munarif dari Forum News Network. Sedang terjadi polemik yang menarik ini antara pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta. Dan kelihatannya rencana Anies Baswedan melakukan PSBB total ini banyak diserang oleh pemerintah. Salah satunya dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebutkan bahwa kebijakan Anies, wacana Anies itu membuat indeks harga saham gabungan jatuh. Benarkah seperti itu kabarnya, Bung Saedidu? Ini seru juga ini, kayaknya udah mulai kesalahan dilemparkan kepada Anies ini. Saya pikir kalau Anies tidak diserang berarti Anies sudah berbelok dari jalan yang lurus. Oke. Itu dari pendapat saya, karena dari awal kita harus bahas dua hal tentang ini, Mas Heru, adalah tentang PSBB, sejarah PSBB, dan tentang harga saham. Nanti saya jelaskan harga saham sebenarnya apa penyebabnya, gitu kan. Nah, kita tahu bahwa awalnya bulan Januari Anies itu sudah meminta minta izin pemerintah pusat agar lakukan lockdown. Kita masih ingat itu. Lockdown, nah terus semua menteri keluar kan. Semua menteri keluar, bahkan Menteri Dalam Negeri datang ke kantor gubernur. Semua menteri memarahi Anies bulan Januari Februari. Oke. Akhirnya lewat berbagai pergulatan dan Covid naik terus, maka disepakati namanya PSBB. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, PSBB ini dijalankan, kemudian ditekan lagi Anies melakukan new normal. New normal itu adalah PSBB yang modifikasi. Modifikasi itu maksudnya ya tetap boleh beraktivitas. PSBB kan adalah betul-betul menutup semua kantor dan bekerja dari rumah. Sekarang bekerja di kantor boleh tapi dibatasi. Itu PSBB namanya new normal. Yang mendorong new normal adalah pemerintah pusat juga. Oke. Nah, sekarang dengan meningkatnya karena dampak new normal Covid naik terus, maka Anies menyatakan akan menginjak rem Nah, diinjaklah dan menyatakan minggu depan akan dilakukan PSBB total, PSBB murni. Ini adalah karena 3 hari lalu Bapak Presiden menyatakan agar semua pihak termasuk Pemda mengutamakan penyelamatan kesehatan daripada ekonomi. Jadi kalau dibaca bahwa sebenarnya Mas Anies selain ingin menyelamatkan jiwa manusia juga ingin melaksanakan arahan Presiden. Oke? Nah, tapi lucunya pada saat mau dilakukan banyak sekali anak buah Presiden yang marah kepada Anies. Ya. Bahkan baser-basernya, influencernya keluar semua mulai kemarin itu menyalahkan Anies. Betul-betul keluar semua. Nah, gejala seperti ini saya sudah paham betul bahwa ini kelihatannya Presiden main 2 kaki. Saya udah paham strategi begini. Jadi dia perintahkan A, tapi suruh anak buahnya memarahi tanda kutip atau mengkritik kebijakan A karena resikonya masih ada. Kenapa dia suka main 2 kaki? Karena selalu saya katakan Pak Jokowi ini kan adalah pahlawan keadaan. Jadi selalu muncul sebagai pahlawan keadaan. Jadi umpamanya kalau kita masih ingat bahwa beliau itu betul-betul di awal Covid ini ingin betul-betul ekonomi jalan, bukan masalah kesehatan, sehingga pembangunan ibu kota jalan, infrastruktur jalan, wisata jalan, semua dijalankan demi ekonomi. Tapi kelihatannya dia Covid naik terus, maka dia muncul lagi sebagai pahlawan keadaan dan menyatakan utamakan kesehatan. Oke, dulu kan utamakan ekonomi, ya kan? Nah, itu sepertinya biasa saja bagi beliau. Nah, dengan main 2 kaki ini sangat berbahaya karena kalau nanti Anies berhasil, maka Pak mengakui bahwa itu atas perintah dia. Kalau gagal maka dinyatakan menteri-menteri saya sudah mengingatkan Anies. Tapi saya sih nitip Anies jalan saja karena roh Allah, nyawa-nyawa manusia yang Anda selamatkan itu pasti tak bertasbih kepada Allah untuk keselamatan Anies ke depan. Cuekin saja dulu yang lain-lain. Oke. Nah, sekarang soal
apa indeks harga saham gabungan tadi yang Anda sebut, Anda paham soal ini. Ini apa ceritanya kok tiba-tiba disebutkan bahwa ini yang menjadi penyebab Anies Baswedan? Dan saya heran, Airlangga ini kan senior saya di Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, tapi saya nggak heran juga kalau sensitivitas beliau terhadap kehidupan rakyat mungkin lebih rendah dari kita semua. Karena anak Bapak Airlangga kan ya sejak sebelum dalam kandungan sudah kaya, jadi nggak pernah merasakan apa namanya. Bukan saya cemburu sama dia, bukan sama sekali. Maksudnya saya memaklumi kalau sensitivitasnya terhadap rakyat lebih rendah daripada kita, itu saya maklumi. Nah, sekarang dia lihat bahwa dengan melihat ekonomi ke depan di suatu negara, industri ke depan di suatu negara, prospek ekonomi ke depan suatu negara, maka dia beli karena ada yield-nya. Yield-nya ada dua, kalau saham adalah dividen dan kenaikan harga saham. Itu dua harapannya. Kalau kelihatannya dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang di Indonesia karena harapan ekonomi tidak ada, kemudian kenaikan harga saham juga tidak menjanjikan, turun terus. Nah, sekarang kenapa itu turun? Penyebabnya, Mas Herfi, ya, penyebabnya turun begini. Satu, memang tidak ada uang, karena uang sekarang, uang yang ada di pasar itu disedot oleh penerbitan SUN, surat utang negara, yang akan kira-kira mengharapkan 1.200 triliun. Jadi 1.200 triliun akan masuk ke SUN dengan yield 6% di atas, 6%. Jadi udah pasti dan yield-nya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, jadi uang dalam negeri kesedot ke SUN. Oke, orang beli SUN, jual saham karena prospeknya tidak ada. Yang kedua, yang di pembeli saham di dalam bursa efek itu adalah dalam negeri dan luar negeri. Luar negeri melihat yield-nya juga rendah, maka dia tarik uangnya. Uangnya dari negaranya, dia masuk ke SUN. Jadi tadi kita udah bahas tentang PSBB. Nah, sekarang harga saham. Pak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, langsung menohok Anies bahwa penyebab harga saham turun adalah rencana Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melakukan PSBB secara ketat, meninggalkan new normal. Ini saya pikir kesimpulan conclusion untuk menutupi sebenarnya apa yang terjadi. Yang terjadi pasar saham, sebenarnya turunnya harga saham itu adalah karena ketidakpercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia dan tidak adanya uang, berkurangnya uang beredar di pasar. Ketidakpercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia ditandai dengan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Yang kedua adalah mereka paham betul bahwa pemulihan ekonomi yang direncanakan itu betul-betul bersumber dari utang yang bunganya sangat tinggi, bukan bersumber dari pendapatan secara natural. Secara natural itu dari industri, dari sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi. Artinya ini hanya bahwa pemulihan ekonomi dilakukan adalah semacam doping saja yang jangka menengah dan jangka panjang akan membebani perekonomian Indonesia. Nah, itu kira-kira. Nah, dan kebijakannya itu ada di Kementerian Perekonomian. Jadi saya berharap Menteri Perekonomian jangan menuduh pihak lain, sementara penyebab harga saham sebenarnya adalah penyebabnya kebijakan ekonomi. Juga karena pemerintah sepertinya akan butuh utang sekitar 1.500 triliun, dan mungkin dari SUN, surat utang negara, itu akan dibutuhkan sekitar 1.200-1.300 triliun. Artinya, uang yang ada di masyarakat itu kesedot kepada surat utang negara, termasuk uang-uang yang ada di pasar modal. Sehingga orang memindahkan uangnya dari pasar modal ke SUN yang yield-nya pasti di atas 6%, tertinggi di dunia, dan dijamin oleh pemerintah. Nah, pasar modal sebagian juga adalah pemilik asing. Asing melihat tidak ada harapan, yield-nya lebih rendah, maka dia kemungkinan besar adalah menarik uangnya dari pasar portofolio kembali ke negaranya atau mencari negara yang yield-nya lebih aman dan lebih tinggi, atau
dia pindahkan membeli Sun. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali menurut saya, tidak ada kaitan sama sekali atas pernyataan PSBB-nya Anies dengan PSBB yang dipungut Anies daripada harga saham. Oke, sekarang Jakarta berapa sih luasnya PSBB? Berapa sih industri yang ada di Jakarta? Ya kan, itu kalau sebenarnya yang ditakutkan ini kan adalah COVID ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia, dan yang ditakutkan oleh mereka yang punya uang adalah terjadi stagnasi kehidupan sosial di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia karena pandemi corona tidak bisa lagi dikendalikan oleh negara. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Jakarta masih ada rumah sakit. Kita tahu sekarang sudah 100% provinsi dan 95% kabupaten kota itu adalah kena COVID. Kita tahu fasilitas kesehatan di daerah-daerah di pedesaan itu tidak mencukupi sama sekali. Dan sekarang ekonomi masih berjalan, tadi saya masih jalan di pedesaan, itu karena COVID belum nyampe ke pedesaan. Kalau itu sudah nyampe ke pedesaan, maka semua mati. Nah, itu saya pikir yang terjadi. Saya sih berharap cara pemerintah mengelola negara seperti ini hentikan. Jadi presiden menyatakan utamakan kesehatan, tapi menteri-menteri dan anak buah presiden itu memarahi orang yang melakukan kebijakan seperti arahan presiden. Oke. Pertanyaan saya, apakah presiden tidak tahu? Saya yakin tahu, nggak mungkin nggak. Ya, kalau dengan Anda hafal karakter atau perilaku dari pemerintah seperti itu, menurut perkiraan Anda, apakah langkah Anies melakukan PSBB totalnya akan dijegal atau dibiarkan berlanjut? Ya. Bagi saya, Anies jalan saja, tidak perlu mendengarkan, karena saya yakin doa-doa orang, keluarga yang ingin Anda selamatkan nyawanya, pasti lebih diterima dari Allah daripada para orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kesalahan, kegagalan suatu kebijakan, termasuk para buzzer dan para pejabat lain. Jadi itu harapan saya ke Anies. Ya. Orang Indonesia paham, Anda bekerja dengan hati nurani, nggak usah abaikan saja semua. Yang penting Anda selamatkan warga Jakarta. Nah, sebagai informasi saja ke seluruh Indonesia bahwa orang di Jakarta, saya ini tinggal di Tangerang, tapi tiap hari ke Jakarta. Orang di Jakarta kalau positif maka itu dijemput oleh petugas puskesmas ke rumahnya dan gratis. Saya di Tangerang tiap hari di Jakarta itu ngetes sendiri, itu biaya tes itu rapid test 200.000, biaya swab itu 2,5 jutaan. Di Jakarta gratis. Jadi insya Allah Pak Anies akan mendapatkan berkah dari Allah karena memang mengalihkan anggarannya, hampir semua anggarannya untuk pengendalian COVID. Tapi kan pemerintah punya hak veto, seperti waktu Anies mau melakukan lockdown, tapi kemudian dicegah oleh pemerintah dan yang diambil keputusan akhirnya PSBB gitu. Saya melihat begini, ini saya katakan kemungkinan besar. Yang penting jangan istilah Anies yang dipakai, itu aja. Makanya muncullah istilah lagi presiden adalah pembatasan skala mikro, XM. Ya. Yang itu aja. Sebenarnya ini selalu main kata-kata, padahal pembatasan skala mikro adalah lockdown. Ya kan? Itu lockdown, tapi itu kan ditolak tahun bulan Januari, Februari, Maret. Nggak boleh lockdown, maka muncul PSBB. Anies mau memakai PSBB, maka muncul istilah presiden pembatasan skala mikro. Jadi ini permainan kata-kata saja. Jadi udah lupakan saja kata-kata dan rakyat sudah tahu bahwa ini mainan kata-kata oleh presiden dan pemerintah. Oke. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.